Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang patut dipuji, satu-satunya kebenaran, jalan dan kehidupan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius 4 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasakan menghadapi pergumulan, badai hidup, persoalan sendirian? Tidak ada orang yang menemani. Tidak ada orang yang bisa memberikan support, penguatan. Dan dalam kesendirian itu, saudara berusaha mencari kekuatan. Dan ada saat di mana saudara mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Ada banyak orang di dunia ini yang merasa sepertinya ditinggalkan sendiri dan merasakan beratnya beban untuk menanggung berbagai pergumulan yang ada. Tapi ada satu hal yang perlu kita semua sadari, bahwa dalam kesendirian kita ada Tuhan yang hadir, yang Immanuel selalu bersama dengan kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 22 ini tertulis, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kata-kata ini adalah kata-kata terakhir dari Rasul Paulus yang diucapkan kepada Timotius melalui suratnya ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Rasul Paulus berada dalam masa-masa terakhir hidupnya. Sementara itu Timotius berada jauh dari Rasul Paulus, berada di tempat pelayanan di mana Timotius harus melayani. Dan Timotius melayani sendirian. Dalam usia mudanya, ia mengerjakan tugas panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Tantangan dalam pelayanannya ada begitu banyak, dan Timotius menghadapi semuanya seorang diri. Surat-surat Rasul Paulus tidak seperti zaman kita saat ini. Kita bisa dengan mudah mengirimkan pesan melalui email, melalui WhatsApp atau media sosial kita. Kita bisa melakukan video call, dan meskipun jarak jauh dan kita sendiri di satu tempat, melalui video call kita bisa merasa terkoneksi dengan dunia luar, terkoneksi dengan orang-orang lain yang ada di wilayah yang jauh. Tapi Timotius tidak demikian. Dia sendirian, dan surat yang dia terima dari Rasul Paulus bukanlah surat yang langsung begitu saja dia dapatkan setelah dituliskan. Dia dapatkan surat Rasul Paulus bisa mencapai 1 bulan atau 2 bulan. Karena butuh waktu dalam menyampaikan surat-surat itu. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius adalah, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dalam teks Yunani, kata Tuhan di sini dituliskan Tuhan Yesus Kristus. Jadi terjemahan yang seharusnya secara lengkap adalah Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dalam kesendirian Timotius, Rasul Paulus memberikan penguatan bahwa Tuhan hadir menyertai dia dalam kesendiriannya, dalam pergumulannya, dalam tantangan hidup dan pelayanan yang ia hadapi. Timotius diingatkan akan kehadiran Tuhan yang terus-menerus menyertai dirinya, sekalipun Timotius tidak merasakannya. Kita seringkali, saudara, mengalami saat-saat di mana kita sepertinya
tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita bertanya, di mana Tuhan? Kita seperti merasa sendirian dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi di sini saudara, ada satu hal yang penting untuk kita sadari. Sebagaimana pesan yang disampaikan kepada Timotius, pesan ini berlaku untuk kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai roh kita. Tuhan menyertai roh saudara dan saya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus telah mengucapkan janji penyertaan-Nya bahwa Dia akan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara saat ini merasa sendirian, merasa tidak ada orang yang menolong saudara dalam beban pergumulan, persoalan yang saudara alami, mari sadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan menyertai dan memberikan senantiasa kekuatan, pertolongan, dan kemenangan. Kita tidak pernah sendirian karena Tuhan hadir dalam kesendirian kita dan memberikan kekuatan, semangat, sukacita, dan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami kembali akan penyertaan Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami sendirian, sekalipun kami jauh dari siapapun, dan sekalipun kami harus menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan, kami percaya dan sadar akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai roh kami, Engkau ada di sisi kami, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, janji hadirat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami yang kami akan selalu terima dan alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan maha mengasihi, serta maha menolong kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.